Guru kurang iya, guru sekarang dibuka formasi iya, tapi duit nggak dikasih. Terus kewenangannya diambil pemerintah pusat, bebannya diberikan kepada pemerintah daerah. Itulah kira-kira gambarannya. Tadi TA saya di ruang belakang ketika saya wawancara dengan media bertanya, kok ruwet ya Bu? Nggak ruwet, begini loh Mas. Jadi suatu hari kamu bicara sama istrimu begini, 1 bulan aku kasih uang kamu 1 juta dengan beban ini. Ya, bulan berikutnya kamu bilang sama istrimu begini, Dek, ini ada pegawai baru, gajinya kamu ambilkan dari uang 1 juta itu ya. Seperti itu kan logikanya. Iya. Enggak dikasih tambahan duit tapi dikasih beban untuk bayar pegawai baru. Iya. Oh gitu ya Bu. Ya sesederhana itu memang masalahnya. Jadi enggak ruwet ini, gampang. Enggak ruwet. Semua titiknya adalah di anggaran. Ketika anggaran tidak ada, kemudian pemerintah kabupaten kota menunda proses pemberkasan. Supaya kalau sudah dapat SK itu ya mau tak mau harus dibayar. Karena itu sudah ada kekuatan hukum. Maka ditunda ini pemberkasannya. Kenapa? Karena kalau nggak ditunda ya mereka harus membayar. Maka ada kabupaten kota yang menunggu sampai ada tambahan baru kemudian diberi SK. Itulah masalahnya. Guru-guru gerutuknya ke Kemendikbud, gerutuknya ke DPR, gerutuknya ke kabupaten kota. Tapi sebenarnya tidak ada kekeliruan di titik-titik kelembagaan itu. Yang keliru adalah proses penganggaran. Maka saya bincang-bincang kemarin dengan Kabupaten Kupang, Kota Kupang, mengusulkan bagaimana jika gaji guru P3K ini perlakuannya sama dengan anggaran untuk sertifikasi guru. Dikeluarkan langsung dari APBN ini, tidak melalui DAU, tapi dibuatkan pasal tersendiri. Nah itu baru aman Bu. Ya saya bilang besok hari Senin kita ketemu sama Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kita suarakan saja, kita usulkan. Nah dari sekian banyak data, ini apakah masih ada teman-teman dari virtual yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ledia Hanifah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi, pimpinan Komisi 10 dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang berbahagia, Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Barat, dan Bapak-Bapak dari pemerintahan Provinsi NTB dan Yogyakarta, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kita sudah mendengarkan banyak sekali persoalan-persoalan yang juga diangkat, dan seringkali kesannya seolah-olah karena daerah yang belum siap gitu, yang tertangkap oleh kita yang seringkali beritanya seperti itu. Meskipun akhirnya kita juga tahu kenapa kemudian pemerintah daerah kami undang juga kan, karena konteksnya pengen tahu betul sebetulnya yang disebut tidak siap tuh apa. Ternyata kan banyak sekali kendala-kendala yang memang tidak diberikan keluangan waktu, kemudian juga penjelasan yang cukup memadai sehingga bisa berjalan dengan baik, dan juga implementasi yang ternyata tidak realistis. Misalnya seperti tadi berkaitan dengan gaji yang dan tunjangan yang ternyata dilewatkan ke DAU dan lain sebagainya. Ada hal yang juga membuat saya penasaran, yang dalam pandangan saya sebenarnya kewajiban pemerintah pusat, yaitu pembinaan guru-guru. Dari sekian banyak yang mendaftar, ternyata yang lulus tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pendaftarnya, persentase kelulusannya. Kalau boleh didapatkan kami masukan, apa hal-hal yang mendasar yang menyebabkan mereka tidak lulus setelah di waktu seleksi itu. Kenapa? Karena kami ingin tahu, berarti kan ada hal yang belum dilakukan, mungkin soal standar kemampuan dan lain sebagainya, dan itu kan tanggung jawab pemerintah pusat kan dalam peningkatan itu. Karena jika standarnya memenuhi, sesungguhnya yang tadi disampaikan oleh Pak Nur, yang mendaftar dan jumlah formasi harusnya bisa dipenuhi. Kemudian yang kedua, sisa yang tadi kan Bu, ya boleh. Bonus.
Iya, iya. Eh, jadi yang berikutnya adalah yang juga ingin diketahui, karena ini kan semua terpusat nih, sampai ada tadi masukan bahkan guru swasta yang ikut seleksi P3K Bapak Ibu nggak bisa tahu gitu. Padahal kan itu nanti kewenangannya akan diberikan kepada provinsi, kabupaten, kota, pada daerah untuk melihat, memantau dan lain sebagainya, memastikan formasinya dan memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan hak-haknya, kira-kira begitu. Ini jadi masukan buat kita juga, Bu Ketua, bahwa ternyata sistem yang terpusat itu tidak selalu baik. Yang kedua, juga tidak bisa dipukul rata, tetap harus ada clustering yang daerah-daerah yang sulit untuk dengan sinyal, sulit dengan tadi Ratih sampaikan, bahkan interaksi ya, tadi Bu Wagub juga sampaikan interaksi dengan komputer aja susah, terus mereka harus ujian dengan komputer dan lain sebagainya. Artinya data-data saat ini memang harus disadari bahwa Indonesia itu gapnya sangat besar gitu. Jadi makanya kemudian regulasinya pun bukan regulasi, artinya implementasi dari proyek 1 juta P3K itu harus clustering gitu, berbasis kondisi daerah masing-masing. Tentu akan berbeda antara Pulau Jawa dengan luar Jawa dan lain sebagainya. Ini jadi catatan menurut saya, karena terlalu menyamaratakan itu juga jadi tidak baik gitu. Terpusat sepenuhnya juga ternyata tidak selalu baik gitu. Jadi ini bagian yang menjadi catatan kami. Terima kasih masukan Bapak Ibu. Kemudian apakah ada peluang daerah ketika misalnya yang terisi formasinya tidak sesuai dengan kualifikasi orang yang lulusnya? Bisakah daerah kemudian komplain kepada pusat bahwa ini tidak bisa kami tempatkan, terus kemudian katakanlah misalnya gini, formasinya disebutkan guru olahraga, ternyata yang masuk ternyata bukan. Itu kan harusnya ini untuk menguatkan bahwa sebenarnya daerah lah yang lebih tahu gitu. Maksud saya, apakah kemudian diberikan kesempatan itu? Sebab kalau guru yang lulus passing grade itu kan yang tahap 1 kemarin ada masa sanggah. Meskipun masa sanggah itu ternyata bukan tanpa masalah. Kami mendapatkan laporan ada orang yang katanya dia sudah masuk K2 sehingga dapat 50 poin. Padahal begitu ditelusur di data K2 dia nggak ada, cuma sekedar begitu saja, tidak ada proses rechecking dari pemerintah pusat, akhirnya mengalahkan orang yang harusnya lolos passing grade-nya. Jadi bab begini nih buat kami menjadi bagian penting untuk kemudian nanti memperbaiki sistemnya ke depan. Saya rasa itu saja pimpinan, terima kasih. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan selain banyak masukan juga kita bisa memberikan solusi untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya Bapak Ibu di pemerintahan daerah, karena yang kalau kata orang Sunda yang kata belahan itu apa ya, ketempuhan adalah pemerintah daerah. Tadi swasta yang mendaftar aja tidak diketahui, nanti protesnya ke pemerintahan daerah, bukan ke pemerintah pusat pasti. Terima kasih banyak atas kesediaan untuk berlelah-lelah mengurus guru-guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi cara Allah untuk mempermudah segala urusan kita di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.